Setiap minggu perkembangan janin melalui berbagai tahapan yang berbeda. Perkembangan ini dimulai dari pembentukan sistem jantung dan otak. Kemudian proses ini diakhiri dengan pembentukan fitur wajah, tulang, dan organ vital yang lebih kompleks. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetika, asupan makanan, dan kondisi kesehatan ibu. Karenanya, ibu perlu memahami perkembangan bayi agar ibu selalu merawat kehamilan ibu baik-baik. Perkembangan janin trimester pertama. Bulan pertama 1-4 minggu. Minggu ke-1, tubuh ibu mulai mempersiapkan kehamilan dengan melepaskan banyak hormon. Minggu kedua, pada akhir minggu kedua, indung telur melepaskan sel telur dalam proses yang dikenal sebagai ovulasi. Kehamilan akan dimulai jika sel sperma bertemu dengan sel telur setelah proses ovulasi ini terjadi. Minggu ketiga, pembuahan terjadi saat sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Minggu keempat, zigot berubah menjadi blastosis dan menempel pada dinding rahim yang menjadi awal dari pembentukan plasenta. Tubuh ibu juga membentuk kantong amnion yang kedap air dan dapat melindungi janin selama kehamilan. Pada akhir minggu keempat, blastosis memiliki panjang sekitar 0,2 cm atau seukuran biji wijen. Bulan kedua 5-8 minggu. Minggu kelima, sistem tabung saraf, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan saraf pusat lainnya mulai terbentuk. Ada detak jantung kecil yang berdetak 110 kali per menit menjelang akhir minggu. Minggu keenam, tonjolan lengan, kaki, sel-sel darah, telinga, mata, dan mulut berkembang. Minggu ketujuh, tulang menggantikan kartilago. Alat kelamin mulai terbentuk, dan embrio terlihat seperti katak kecil. Minggu ke-8, organ dan sistem tubuh utama berkembang. Tangan dan kaki menyerupai jaring laba-laba, mata terlihat. Dan tali pusar berkembang, sepenuhnya untuk mengangkut oksigen dan darah. Bulan ketiga 9-13 minggu. Minggu ke-9, pembentukan awal, gigi dan kuncup rasa. Otot juga berkembang, ukuran kepala masih lebih besar daripada tubuhnya. Detak jantung bisa terdengar dengan Doppler ultrasound. Terjadi lipatan kelopak mata, dan jika proses lipatan ini gagal, maka dapat menghasilkan kelainan bernama koloboma. Minggu ke-10, pembentukan lengan, kaki, telinga, dan jari-jari telah sempurna. Jari-jari tangan dan kaki mulai berkembang, alat kelamin eksternal mulai terbentuk, tapi belum bisa dilihat melalui ultrasonografi. Minggu ke-11, janin mulai bergerak dengan membuka dan menutup tangan dan mulut. Lutut, siku, dan pergelangan kakinya sedang berfungsi. Tulang mulai mengeras namun kulit masih tembus pandang. Bentuk wajah mulai lebih terlihat. Minggu ke-12, semua organ, anggota tubuh, tulang, otot hadir, dan terus berkembang. Sistem peredaran darah, pencernaan, ekskresi berfungsi. Janin mulai minum dan buang air ketuban. Risiko keguguran berkurang signifikan setelah kehamilan 12 minggu. Panjang janin sekitar 6,4 hingga 7,6 cm, seukuran buah plum. Minggu ke-13, pita suara terbentuk. Ukuran kepala janin mulai tumbuh sebanding dengan ukuran tubuh. Perkembangan janin trimester kedua. Bulan ke-4 14-17 minggu. Minggu ke-14, kulit janin mulai terbentuk sempurna dan tumbuh rambut halus. Alat kelamin eksternal sudah terbentuk, dan sidik jari mulai terbentuk. Kelopak mata dapat terlihat melalui pemeriksaan USG dan masih menyatu antara kelopak atas dan bawah, di mana lapisan kelopak ini terdiri dari kulit, lapisan lemak, otot, dan sebagainya. Pada kelopak tersebut juga nampak tumbuh rambut dan kelenjar keringat. Minggu ke-15, organ seperti telinga dan usus pindah ke lokasi permanen yang seharusnya. Paru-paru mulai berkembang, janin mulai melakukan gerakan seperti mengisap jempol atau tersenyum. Minggu ke-16, janin memiliki bibir, telinga cukup berkembang sehingga mulai bisa mendengar suara ibu,
janin mulai bisa merespons cahaya dengan bergerak. Kelopak mata sudah mulai memiliki suatu kelenjar bernama kelenjar meibomian, yaitu kelenjar yang bertugas membasahi mata agar tidak sampai kering. Minggu ke-17, kulit mulai menimbun lemak dan dilindungi oleh lapisan putih vernix. Bulan kelima 18 sampai 22 minggu. Minggu ke-18, janin memiliki lapisan rambut halus lanugo yang membantu menjaga suhu dan pelindung tambahan. Janin mungkin memiliki siklus tidur dan bisa terbangun oleh suara keras. Minggu ke-19, janin semakin kuat. Ibu mungkin mulai merasakan tendangan dan pukulan kecilnya. Janin juga sudah memiliki jejak sidik jari unik. Janin bisa mengalami cegukan yang dapat ibu rasakan. Minggu ke-20, kuku-kuku janin mulai tumbuh sempurna. Bagian otak yang mengatur fungsi 5 dot indera mulai berkembang. Kelopak mata atas dan bawah sudah terpisah, meskipun ketika diperiksa USG, bayi masih menutup matanya. Minggu ke-21, pada saat ini, gerakan anggota tubuh janin lebih terkoordinasi dan sering terjadi. Janin memiliki sumsum tulang yang membantu dalam produksi sel darah. Minggu ke-22, kemampuan cengkram janin semakin kuat, sehingga ia mampu menyentuh telinga dan tali pusar. Selain itu, janin juga mampu mendengar suara detak jantung ibu, perut yang keroncongan, dan napas ibu. Bulan ke-6 23 sampai 27 minggu. Minggu ke-23, dalam kondisi kelahiran prematur, janin memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup setelah mencapai minggu ke-23 dengan perawatan intensif. Saat ini, janin mulai menambahkan lapisan lemak pada tubuhnya dengan cepat. Minggu ke-24, meskipun paru-paru janin telah berkembang sepenuhnya, namun belum cukup untuk berfungsi di luar rahim ibu. Minggu ke-25, pada saat ini, penimbunan lemak dalam tubuh janin membuat kulitnya tampak lebih lembut dan berisi. Sistem saraf janin juga sedang berkembang dengan pesat. Minggu ke-26, janin mulai memproduksi melanin, zat yang memberi warna pada kulit dan mata. Paru-paru janin pun mulai memproduksi surfaktan, suatu zat yang akan membantu pernapasan janin setelah kelahiran nanti. Minggu ke-27, janin sudah bisa membuka mata dan berkedip, serta memiliki bulu mata yang lucu. Perkembangan janin trimester ketiga. Bulan ke-7 28 sampai 31 minggu. Minggu ke-28, saat masuk minggu ke-8, janin mungkin mulai berputar dalam rahim ibu dengan kepala menghadap ke bawah sebagai tanda persiapan untuk kelahiran. Minggu ke-29, ibu mungkin akan merasa bahwa gerakan tendangan dan tusukan dari janin lebih seperti sentuhan sekarang, karena ruang dalam kantung ketuban mulai sempit. Minggu ke-30, saat ini, janin sudah mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri, dan otaknya sedang mengalami perkembangan yang cepat. Minggu ke-31, kemampuan janin dalam memproses informasi dan merespons rangsangan semakin meningkat. Ibu mungkin mulai melihat pola yang lebih jelas dalam saat janin aktif atau sedang tidur. Bulan ke-8 32 sampai 35 minggu. Minggu ke-32, pada saat ini, kulit janin sudah tidak lagi tembus pandang. Selain paru-paru dan otak, sebagian besar organ lainnya sudah terbentuk dengan baik dan siap untuk kelahiran. Panjang janin sekitar 43 sampai 46 cm, dengan berat mencapai sekitar 2,3 kg. Minggu ke-33, pada saat ini, tulang-tulang janin mulai mengeras, kecuali otak yang perlu tetap lembut untuk melalui saluran lahir. Minggu ke-34, lapisan vernix yang melindungi kulit janin mulai menjadi lebih tebal. Minggu ke-35, otak janin terus tumbuh, meskipun masih hanya memiliki 2/3 dari berat yang seharusnya saat lahir. Bulan ke-9 36 sampai 40 minggu. Minggu ke-36, janin mulai kehilangan lapisan lanugo dan rambut tumbuh di kepalanya. Minggu ke-37, pada saat ini, kuku jari
kaki janin mencapai ujung jari kakinya. Ibu mungkin mulai merasakan janin turun ke panggul. Minggu ke-38, janin mulai menambah, berat sekitar 0,5 pound setiap minggu untuk mencapai ukuran akhirnya. Minggu ke-39, janin sudah termasuk dalam kategori usia kehamilan penuh dan siap untuk bertemu dengan dunia. Minggu ke-40, ini adalah minggu perkiraan persalinan ibu. Segera hubungi penyedia perawatan kehamilan jika ibu melihat tanda-tanda persalinan. Pada saat ini, panjang janin sekitar 45-51 cm dan beratnya sekitar 3-4 kg. Di bulan terakhir kehamilan ini, ibu bisa memasuki persalinan kapan saja. Posisi janin mungkin telah berubah untuk bersiap melahirkan. Idealnya, kepala janin berada di bawah dalam rahim ibu. Agar tumbuh kembang janin optimal, ibu harus memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan sehat dan susu hamil.